Tebing Sungai Bengawan Solo longsor, seret dua rumah warga di Bojonegoro. Pastikan tak dioplos dan sesuai takaran, Polres Tuban sidak SPBU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Ayun Sari Tilawah, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Tebing Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro mengalami longsor. Selain menggerus pekarangan rumah warga, longsor juga menyeret dua rumah yang ada di bantaran sungai terpanjang di Pulau Jawa tersebut. Beginilah kondisi rumah warga di Dukuh Karangwaru, Desa Sarirejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Dua rumah milik Sudirman dan Rumini yang ada di tepi Sungai Bengawan Solo ini kondisinya memprihatinkan karena bagian belakang rumah hilang tergerus longsor. Rumah yang longsor tersebut berbatasan langsung dengan Sungai Bengawan Solo, sehingga saat tanah tergerus air, dapur rumah warga tersebut juga ikut tergerus arus sungai sehingga mengalami kerusakan. Longsor yang hingga kini masih terus terjadi membuat kondisi rumah semakin bahaya untuk ditinggali. Bahkan, lantai rumah yang longsor hingga kini terus mengalami ambrol dan menyisakan tembok belakang rumah yang retak. Niapin, salah satu anak pemilik rumah, mengatakan jika kondisi rumahnya mengalami longsor parah terjadi sejak Kamis pagi. Saat itu dirinya tengah berada di rumah, namun secara tiba-tiba di bagian dapur belakang langsung longsor dan hilang terbawa aliran sungai. Kena jungkur, kena air. Longsor. Ini longsornya sekitar jam berapa, Bu? Jam setengah 9. Rumahnya ini yang longsor yang sebelah mana, Bu, yang terbawa arus? Sebelah belakang sama sebelah tengah. Kamar dua sudah tenggelam. Oh, dua. Bengawan. Yang belakang rumahnya itu digunakan untuk apa, Bu? Di belakang untuk kamar dan WC, sebelah sini juga hanyut semua. Sudah hanyut. Selain rumahnya Ibu ada berapa rumah, Bu, yang terdampak longsor? Dua rumah. Rumah bule. Oh, bule. Bule. Ini sudah terjadi sejak kapan atau baru kali ini, Bu, longsoran di sekitar rumah ini? Sejak ini toh baru kemarin sore sekitar jam 4-an. Longsor belum separah seperti ini. Para korban longsor berharap pihak terkait segera membantu memberikan penanganan darurat agar rumah mereka tidak habis ditelan longsor. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, Satreskrim Polres Tuban melakukan sidak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah setempat. Setelah melakukan pengecekan takaran dan mengambil sampel BBM, polisi tidak menemukan takaran yang menyimpang serta memastikan BBM yang dijual sesuai dengan standar. Satreskrim Polres Tuban melakukan sidak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di wilayah setempat pada hari Sabtu. Salah satunya di SPBU Seleko yang ada di Kelurahan Gedong Ombo, Kecamatan Semanding, Tuban. Polisi langsung mendatangi pengelola SPBU dan meminta izin melakukan pengecekan. Kemudian sidak dilakukan dari pengecekan laboratorium ruang tera bahan bakar minyak. Masing-masing sampling dari jenis bahan bakar minyak yang ada di pom tersebut dicek dan dibawa untuk dicek keasliannya. Selain itu, pengukuran takaran juga dilakukan di tempat pengisian bahan bakar. Petugas SPBU diminta mengeluarkan masing-masing jenis BBM 1 liter dari pengisian digital ke dalam sebuah takaran khusus. Sementara hasilnya, bahan bakar yang dimasukkan ke dalam takaran khusus sesuai dengan angka yang muncul dari layar pengisian digital. Sidak SPBU ini dilakukan guna memastikan tak ada bahan bakar yang dioplos atau dikurangi takarannya oleh beberapa oknum tertentu.
Tipiter Satreskrim Polres Tuban melaksanakan kegiatan pengecekan di gerai-gerai SPBU yang ada di Kota Tuban khususnya. Ini kami lakukan atas dasar respon yang informasi dari yang beredar dari masyarakat bahwa Pertamax itu dioplos Pertalite. Ya, ini kami langsung pengecekan di sini dan kami langsung temui pengurusnya di sini dan kami minta sampel. Nanti mungkin kita akan koordinasi juga dengan Pertamina terkait sampel itu. Hasilnya nanti kami menunggu dari sampel Pertamina itu sendiri. Takaran tadi kan? Untuk takaran yang tadi sesuai ukuran sesuai dengan 1 liter. Ya, 1 liter yang tertera di mesin mesin pompa sesuai dengan hasil pengukuran dari tes ukur dari SPBU sendiri. Tujuan dari kegiatan ini apa? Tujuannya untuk memastikan di SPBU Tuban bahwa tidak ada lagi yang namanya Pertalite dioplos Pertamax. Ya, kalau misalkan ada lagi, pasti kita tindak tegas. Itu aja. Polisi mengimbau agar masyarakat tak perlu khawatir lantaran dari hasil sidak yang dilakukan petugas tidak ditemukan adanya SPBU di Kabupaten Tuban yang melakukan kecurangan atau penyelewengan bahan bakar minyak jenis apapun. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan stok bahan bakar minyak LPG hingga listrik untuk kebutuhan Lebaran tahun ini aman. Bahkan, Ketua Partai Golkar ini menjamin ketersediaan tempat pengisian kendaraan listrik juga sudah ditambah hampir 8 kali lipat dibanding Lebaran tahun lalu. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berziarah ke makam Gus Dur di pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jumat petang. Menteri ESDM datang ke Jombang sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk melakukan agenda safari Ramadan ke sejumlah pesantren di Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Bahlil mengungkapkan ketersediaan stok BBM pada Lebaran 2025 tahun ini. Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengaku telah mengecek stok BBM dan LPG di beberapa tempat jelang persiapan mudik Lebaran tahun ini. Menurutnya, ketersediaan BBM saat ini masih mencukupi sampai 21 hari ke depan. Selain BBM, Bahlil juga menjamin stok LPG hingga listrik tidak akan ada masalah saat Hari Raya Idul Fitri. Bahkan tempat pengisian kendaraan listrik juga sudah ditambah menjadi 7,5 kali lipat dibanding Lebaran tahun lalu. Sementara saat ditanya soal pemanggilan Ahok oleh Kejagung terkait kasus Pertamina, Bahlil justru memilih tidak berkomentar. Sampai dengan ketersediaan kita di angka 18 hari sampai 21 hari. Jadi aman, Lebaran aman, listrik juga aman, LPG nggak ada masalah sampai 30 hari. Kemudian juga pengisian untuk motor-motor listrik juga kita naikkan 7,5 kali lipat dari tahun sebelumnya. Jadi relatif nggak ada masalah karena saya keliling juga. Kemarin saya dari Cilegon, sebelumnya itu saya ke Sumatera, dan saya akan mutar lagi untuk mengecek di semua wilayah baik di Kalimantan, di Sumatera. Insya Allah sih nggak ada masalah. Ya. Tanggapan soal pemeriksaan Ahok, Pak? Apa? Ada tanggapan? Saya lagi meminta nasihat dari Kiai ya. Bahlil menegaskan dalam agenda safari Ramadan di Jawa Timur, ia mengunjungi sejumlah ulama dan kiai untuk mendapatkan arahan. Saiful Mualimin, JTV, Jombang. Pemirsa, Wahono Nurul siap dukung Basnas Bojonegoro capai target 5 miliar rupiah. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bupati Bojonegoro Setiawahono dan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah siap mendukung Basnas setempat mencapai target pemasukan 5 miliar rupiah. Hal ini mengingat Basnas dapat membantu warga yang kurang mampu maupun anak yatim piatu serta mendorong kemandirian ekonomi. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Bojonegoro bersama dengan Basnas Provinsi Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Setiawahono dan Nurul Azizah menyerahkan 1.000 santunan yatim di Pendopo Malowopati Pemkab setempat pada hari Sabtu pagi. Bupati Bojonegoro Setiawahono dalam sambutannya menyampaikan jika Pemkab Bojonegoro akan mendukung untuk menyumbang Basnas Kabupaten Bojonegoro 5 miliar rupiah pada tahun 2025. Hal ini mengingat Basnas dapat membantu warga kurang mampu maupun anak yatim piatu serta mendorong kemandirian ekonomi. Dalam kesempatan ini, Bupati Wahono meminta komitmen Basnas dalam transparansi laporan pengelolaan keuangan dan jalinan komunikasi yang bisa dipertanggungjawabkan, serta berharap dengan kehadiran Basnas akan membantu menurunkan angka kemiskinan di Bojonegoro. Sementara itu, Ketua Basnas Provinsi Jawa Timur Ali Mahsan Musa mengungkapkan jika pemasukan Badan Amil Zakat Nasional Basnas pada tahun sebelumnya di Kabupaten Bojonegoro masih terbilang rendah, hanya berkisar di angka 2,8 miliar rupiah per tahun. Menurutnya, Kabupaten Bojonegoro dikenal dengan APBD tinggi, namun jauh tertinggal dari kota Surabaya. Ali Mahsan menambahkan, Basnas tidak memiliki anggaran APBN, namun memiliki tugas untuk membantu warga yang miskin duafa, baik anak yatim maupun janda, sebagaimana diatur Undang-Undang Basnas Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Tahun ini kita bagi santunan itu 18.000 di 18 kabupaten, Mbak, atas perintah gubernur dan memang kerjasama dengan kabupaten kota. Memang tugas kami kan boleh duit sing akeh untuk anak-anak yatim, ya anak fakir miskin, mereka yang kurang-kurang termasuk desa bayar sekolah, bareng itu bagian daripada tugas Basnas yang lebih real adalah membantu mengurangi kemiskinan dan disparitas kesenjangan antara yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Khusus Ramadan memang kita intinya adalah anak-anak yatim gitu. Pak, dari tahun ke tahun ini ada peningkatan nggak untuk Alhamdulillah kami itu, saya buka aja ya, zaman Gubernur Pak Dekaro kan setahun hanya 8M. Bu Kofifa ini sekarang naik 30, sekarang udah 60 ya, Alhamdulillah. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Beralih ke berita lainnya pemirsa, hasil screening PMI Kabupaten Ngawi setiap bulan rata-rata didapati 1% atau sekitar 10 kantong darah terinfeksi penyakit menular. Melalui pihak ketiga, PMI Kabupaten Ngawi, selanjutnya darah tersebut dilakukan pemusnahan. PMI Kabupaten Ngawi mencatat dalam sebulan terdapat sekitar 1.000 hingga 1.100 pendonor. Jumlah tersebut untuk memenuhi kebutuhan transfusi darah bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah Ngawi. Meski begitu, PMI juga bekerja sama dengan beberapa daerah sekitar untuk saling membantu kebutuhan pasokan darah. Manajer bagian kualitas UDD PMI Ngawi, Nur Rohim, menjelaskan, setiap pendonor yang masuk selanjutnya dilakukan screening terhadap darah hasil donor. Screening untuk mengetahui ada tidaknya infeksi menular lewat transfusi darah IMLTD. Pelaksanaan IMLTD sesuai dengan ketentuan Permenkes Nomor 91 Tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah. Hasilnya dari total yang masuk setiap bulan diketahui ada sekitar 1% atau 10 kantong darah yang terinfeksi penyakit menular, meliputi hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Selanjutnya, terhadap kantong darah yang reaktif atau terinfeksi penyakit tersebut dilakukan pemusnahan dengan menggandeng pihak ketiga. Rata-rata kurang lebih dalam 1 bulan itu sekitar 1.000 kantong darah permintaan. Kalau hasil donor dalam
hasil donor ya sama, kurang lebih sama, mungkin sekitar 1.000 sampai 1.100, mengingat darah dari pendonor nanti kan belum tentu semuanya bisa lolos untuk kita salurkan karena masih melewati beberapa pengujian dari IMLTD, pengujian penyakit yang bisa menular lewat transfusi darah itu sendiri. Kan ada 4 jenis penyakit yang menular yang bisa terindikasi di dalam darah itu. Nah, sejauh ini untuk screeningnya seperti apa, terus pemusnahan terhadap darah itu gimana? Baik, jadi memang sehabis donor nanti akan dilakukan pemeriksaan, namanya pemeriksaan infeksi menular lewat transfusi darah yang terdiri dari 4 parameter, yaitu hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan HIV. Karena penyakit-penyakit itu nantinya ditakutkan kan menularkan ke pasien yang membutuhkan darah. Dan apabila nanti diketemukan, nanti darah dari pendonor itu akan kita musnahkan. Kita akan musnahkan dengan dari pihak ketiga, jadi kita kerjasama khusus dengan pihak ketiga yang mengolah limbah infeksius. Rata-rata sebulan ada teman berapa kantong gitu aja? Tidak pasti juga. Sementara itu saat bulan Ramadan ini, UDD PMI Kabupaten Ngawi juga terus berupaya meningkatkan stok darah. Hal ini dilakukan dengan mendatangi sejumlah tempat dan kelompok pendonor saat malam hari. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, ratusan warga di Kabupaten Bojonegoro menyerbu lokasi pembagian takjil untuk berbuka puasa Ramadan yang dibagikan Polres secara serentak se-Indonesia. Bahkan mereka rela berjubel hingga petugas harus menertibkannya. Polres Bojonegoro membagikan ratusan paket takjil untuk dibagikan ke masyarakat pengguna jalan yang melintas di depan Yayasan Kepala Bayangkari Padangan dan di depan kantor Polres Bojonegoro pada Kamis sore kemarin. Warga sangat antusias untuk mendapatkan takjil dari Polres Bojonegoro. Mereka rela mengantri dari pukul 17.00 yang dibagikan langsung oleh AKBP Mario Prahatinto dan Ketua Yayasan Kepala Bayangkari Cabang Bojonegoro, Nea Mario Prahatinto. Setiap pengguna jalan saat mengetahui bagi-bagi takjil polisi, mereka bergegas turun dari kendaraan langsung bergabung ikut mengantri. Warga yang antri dihimbau tidak berdesakan, diminta mendahulukan anak-anak dan lansia. Takjil polisi diminati berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga lansia pun rela mengantri. Dalam waktu tidak lama, ratusan paket takjil gratis 30 menit sudah habis dibagikan. Kegiatan bagi takjil yang diselenggarakan serentak se-Indonesia pada Kamis sore kemarin untuk membumikan tagline Polri, polisi hadir untuk masyarakat. Saat pembagian takjil, sejumlah perwakilan pers di Bojonegoro juga dilibatkan untuk saling berbagi kepada masyarakat di momentum Ramadan. Ini kami dari Polres Bojonegoro bersama Bayangkari Cabang Bojonegoro dan rekan-rekan media yang berada di Bojonegoro melaksanakan pembagian takjil kepada seluruh masyarakat yang melintasi kantor rumah Polres Bojonegoro. Hal ini kami lakukan untuk berbagi kebahagiaan karena sesuai dengan tagline yang sekarang kita kembangkan, yaitu Polri hadir untuk masyarakat, yaitu Polri untuk masyarakat. Semua takjil kami kerjasama dengan Bayangkari dan rekan-rekan media yang ada di Bojonegoro. Sore ini sejumlah 300 takjil sudah kita bagikan kepada masyarakat. Harapannya mudah-mudahan dengan pembagian takjil ini Polri semakin dicintai oleh masyarakat dan kerjasama antara Polri dengan rekan-rekan media, kerjasama antara Polri dengan masyarakat akan semakin terjalin dan termasuk juga dari Bayangkari semakin dicintai oleh masyarakat. Demikian. Pada bulan Ramadan tahun ini menjadi momen bagi Polres Bojonegoro dan jajarannya untuk dekat dengan masyarakat dalam aksi kepedulian berdampak positif. Edo Jodialdian, JTV, Bojonegoro. Informasi mengenai bermain meriam bambu sambil menunggu waktu berbuka puasa akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Sketsa Bengawan segera kembali.
Pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Berbagai cara dilakukan warga untuk mengisi waktu menunggu berbuka puasa tiba. Di Kabupaten Ngawi, anak-anak melakukan ngabuburit dengan bermain meriam bambu. Agar tetap aman, permainan tradisional ini dilakukan dengan pengawasan orang dewasa. Sudah menjadi kebiasaan selama Ramadan, sekelompok anak di Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi ini mengisi waktu untuk berbuka puasa dengan bermain meriam bambu. Lokasi permainan berada di jalan desa atau sekitar lingkungan masjid setempat. Di lokasi yang sudah ditentukan, masing-masing anak menyiapkan meriam bambu. Dalam permainan ini, mereka dibagi menjadi 2 kelompok dengan tetap menjaga jarak agar aman. Ketika semua meriam bambu sudah dibunyikan secara bergantian, suasana akan menjadi meriah. Suara dentuman dari meriam bambu terdengar bersahutan dan disambut suara sorakan teman yang lain. Semakin keras suara dentuman yang keluar, maka anak-anak semakin bersorak kegirangan. Pada sore hari menunggu buka puasa. Pada bulan Ramadan seperti ini ya? Iya. Kalau bunyinya kencang, kita senang, bersorak-sorak. Oh gitu. Adik sendiri puasa nggak, Dik? Puasa. Makanya sambil nunggu buka puasa nih ya? Iya. Dik memang setiap bulan Ramadan memang mainan seperti ini, Dik? Iya, setiap bulan Ramadan saya sama teman-teman main perang-perangan meriam bambu. Meski sudah menjadi tradisi sejak dulu selama Ramadan, namun agar anak-anak tetap aman dalam setiap permainan tersebut juga tetap ada pengawasan dari warga yang lebih dewasa. Perang meriam bambu ini menjelang sore buka puasa. Pertama ini kita melestarikan permainan tradisional. Kemudian untuk mengurangi anak-anak ini bermain gadget, kita harus melestarikan permainan ini karena menyenangkan. Jadi setiap bulan Ramadan seperti ini ya? Iya, setiap bulan Ramadan menjelang buka puasa kita ngabuburit mengadakan perang meriam bambu. Memang nggak bahaya Mas, Mas? Sama sekali tidak bahaya. Ketika dor itu teman-teman adik-adik malah suka, senang gitu, gembira. Pertama bambu, karbit, sama air, terus kemudian kita nyalakan, ditempelkan terus lalu meledak gitu. Setiap tahun di sini kita adakan. Bagi anak-anak warga Desa Tempuran, Kecamatan Paron Ngawi, permainan meriam sudah ada sejak lama. Permainan tradisional itu sering dilakukan saat bulan suci Ramadan. Itu Wahyu, JTV Ngawi. Sementara itu pemirsa, momentum bulan Ramadan membawa berkah bagi usaha rumahan Getik Kacang Wijen Gula di Kabupaten Ngawi yang kebanjiran pesanan. Pemilik usaha jajanan tradisional itu mengalami peningkatan omset penjualan 300 hingga 400% dibanding hari biasa. Bulan suci Ramadan membawa berkah bagi usaha rumahan home industry Getik Kacang Wijen Gula di Kabupaten Ngawi. Omset penjualan mengalami peningkatan yang signifikan. Seperti yang dialami pemilik usaha Getik Kacang Wijen, Agus Heri Suranto, warga Desa Grudo, Kecamatan Ngawi. Ia mengaku saat Ramadan, omset penjualan Getik Kacang Wijen Gula khas Ngawi tersebut meningkat 300 hingga 400% dibandingkan hari-hari biasa. Setiap hari dengan dibantu 4 pegawainya, ia mampu memproduksi Getik sebanyak 2.000 bungkus plastik, sedangkan pada hari biasa hanya memproduksi 400 bungkus. Agus yang juga anggota Satlantas Polres Ngawi berpangkat Aibda ini menjelaskan, untuk setiap bungkus plastik dijual seharga Rp7.500, sedangkan untuk ukuran toples kecil dihargai Rp21.000 dan toples besar Rp35.000. Menurutnya, konsumen tidak hanya lokal Ngawi, namun juga dikirim ke berbagai daerah lain, diantaranya Malang, Semarang, Bogor, Jakarta, hingga ke negara Hong Kong dan Singapura. Bisa nyampe 3 kali lipat, 4 kali lipat. Kalau hari biasa berapa, Ramadan berapa nih? Untuk sekali pembuatan hampir 400 piece yang untuk plastik. Setiap harinya? Setiap hari. Itu yang biasa? Yang biasa. Kalau yang ini? Ya hampir 1.000-2.000-an seharinya segitu. Sehari? Ya. Kalau untuk penjualan atau pemasaran seperti apa nih Pak? Untuk pemasaran kita juga ada tokonya, yang kedua juga ada pesanan dari luar,
dan juga kita lewat ekspres juga, jadi paketan juga bisa. Kemana aja penjualannya? Udah nyampe Malang, Semarang, Bogor, ya Jakarta juga. Sampai ke luar negeri nggak? Nyampe kadang TKW kalau pulang itu kadang juga dibawakan, kadang juga pengen diantar dipaketkan juga. Kemana aja itu luar negeri? Itu yang sudah nyampe kita kirim itu Hong Kong, juga Singapura juga. Kalau untuk harga seperti apa ya? Untuk harga jadi untuk pemasaran lagi nanti kita kasih harga miring juga. Jadi dikasih harga untuk standnya ada untuk. Untuk pembeli yang biasa jual berapa? Untuk pembeli langsung konsumen itu yang toples besar itu 35, yang toples kecil 21. Untuk yang gede plastik kita jual 7.500. Sementara salah satu pembeli Zainal Abidin mengaku sering menyempatkan diri membeli kue Getty untuk oleh-oleh saat pulang ke Malang. Selain itu juga untuk dikirim saudara dan kerabat. Getty-nya ada yang bermacam harga, ada yang 7.000, ada yang 14.000, ada yang 35.000. Tergantung isinya juga. Untuk apa ini? Untuk apa? Ini untuk oleh-oleh buat di rumah nanti di Malang. Oh, pulang kampung nanti? Iya, pulang kampung. Pulang kampung. Pesennya banyak, Mas? Pesennya paling 1 dus 2 dus ya. Rasanya gimana, Mas? Rasanya ya ada legit-legit gitu, enak lah pokoknya. Beda dari yang lain. Kenapa milih jajanan ini? Ini ya soalnya di Malang kan belum ada kayak gini, mungkin cocok lah buat oleh-oleh di rumah itu. Selain Getty kacang wijen gula, Aibda Agus juga memproduksi keripik tempe dan keripik tempe sagu yang juga banyak diminati di saat bulan suci Ramadan ini. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, masjid pada umumnya dibangun di atas permukaan tanah. Namun di Kabupaten Tuban terdapat sebuah masjid unik yang dibangun di dalam perut bumi sedalam kurang lebih 20 meter. Bagaimana bentuk dan keindahan masjid bawah tanah tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Pecinta wisata religi belum afdol rasanya jika belum mengunjungi Masjid Ashabul Kahfi atau kerap dikenal dengan sebutan Masjid Perut Bumi. Masjid yang berlokasi di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ini selalu ramai menjadi tujuan wisata religi. Sesuai namanya, seluruh bangunan masjid berada sekitar 20 meter di bawah permukaan tanah atau tepatnya dalam sebuah gua alam. Namun tak perlu khawatir ambrol atau longsor karena dinding dan atap gua telah diperkuat dengan beton. Untuk menghilangkan kesan seram, sejumlah lampu warna-warni dipasang pada sudut dan atap gua. Bahkan kaligrafi dan hiasan batu marmer juga dipasang untuk menambah indahnya pemandangan. Eksotisme Masjid Perut Bumi mampu menyedot banyak pengunjung, terutama saat liburan atau pada bulan-bulan tertentu. Indahnya pemandangan bawah tanah dapat menjadi pelepas penat dan lelah selama menempuh perjalanan panjang. Selain berdoa dan istighosah bersama, pengunjung juga bisa berfoto narsis bareng keluarga. Terdapat beberapa tempat indah untuk dijadikan spot foto. Tentu ini pengalaman yang luar biasa. Saya sangat takjub ya dengan interiornya sangat berbeda dengan masjid-masjid lain yang ada di Tuban. Ini cukup unik, apalagi masjid ini juga berada di bawah tanah dan itu menjadi satu-satunya sepertinya yang ada di Tuban. Selain itu desainnya sangat berbeda, intinya jadi ada kesan tersendiri begitu ya. Selain untuk interiornya yang unik, ternyata banyak sekali sejarah yang ada di masjid ini begitu. Masjid Perut Bumi dibangun Haji Subhan pada tahun 2002 silam. Sebelumnya, gua ini merupakan lokasi pembuangan sampah. Setelah dibersihkan, masjid kemudian dibangun secara bertahap hingga menjadi seperti sekarang. Namun pada musim penghujan, masjid tidak dapat digunakan karena basah terkena resapan air dari atas. Pada momen tertentu dalam sehari, pengunjung yang datang bisa mencapai 30 bus rombongan. Mereka datang dari berbagai daerah di tanah air, di antaranya Jawa Barat, Banten, Madura, hingga Sumatera. Bahkan sejumlah turis asing juga sering berkunjung ke sini. Akhirnya jadi sampah yang itu yang menutupi gua kita bersihkan selama 18 bulan untuk membersihkan sampahnya aja. Alhamdulillah sedikit demi sedikit akhirnya terbentuklah
masjid di bawah tanah. Nah, proses pengerjaannya mulai tahun 2002 sampai sekarang belum selesai karena ini gua ini luasnya 2 hektar lebih. Nah, 2 hektar lebih itu baru sebagian yang kita kerjakan, belum semuanya kita kerjakan. Nah, alhamdulillah barokahnya Kiai, para ulama akhirnya sedikit-sedikit. Karena apa? Almarhum Kiai berpesan sama kita, jangan sampai minta sumbangan dari tempat lain, dari manapun. Ini karena ini masjid amanah, punyanya jamaah. Jadi bangun segini besarnya ini, alhamdulillah doa dari jamaah yang datang ke sini, yang dengan ikhlas memberikan sedekah sedikit demi sedikit, akhirnya kita wujudkan jadi seperti ini. Pengunjungin dari mana saja sih Pak? Paling jauh? Pengunjung dari ini Tiongkok, terus Taiwan, Singapura, terus kemarin datang dari Jerman. Paling jauh Pak? Dari Jerman itu 11 orang pas kemarin itu. Untuk tiket masuk, pengunjung hanya dikenakan parkir kendaraan dan mengisi kotak amal seikhlasnya. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.